warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Amanda, Nesya, Amanda. Selamat pagi Bu. Ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dalam konseling kelompok ini. Perkenalkan, saya Ibu Indi, saya adalah guru muka kalian. Dalam kelompok ini, kita akan membahas dan mencari solusi bersama mengenai stres akademik yang kalian alami. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pak Andrian, tolong berdoanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, jadi di sini saya menjelaskan dulu ya peraturan kita. Nah, pertama itu ada asas kerahasiaan. Semua yang dibagikan di diskusi kelompok ini tidak boleh disebarkan keluar kelompok. Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan. Dia mendorong anggota untuk terbuka dalam berbagi perasaan, pikiran, dan pengalaman yang kalian alami selama di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu asas keikutsertaan. Jadi dengan kalian datang ke sini dengan layanan konseling ini, kalian tidak ada paksaan atau dipaksa untuk ikut di layanan konseling ini. Dan kita juga harus saling menghormati dan saling menghargai, tidak boleh menyela saat berbicara ya. Kemudian, apakah kalian setuju dengan peraturan ini? Oke, apakah kalian tahu konseling kelompok itu apa? Nah, jadi konseling kelompok adalah bantuan psikologis yang dibantu oleh konselor kepada sekelompok individu. Nah, tujuannya itu apa? Nah, jadi tujuan konseling kelompok ini itu agar membantu kalian saling berbagi, saling mendukung, saling berkembang secara pribadi maupun sosial. Nah, sekarang mari kita kenali diri kalian masing-masing. Dimulai dengan nama, kelas, dan masalah yang dihadapi apa. Perkenalkan Bu, nama saya Andrian Maulana Menani. Saya dari kelas 11 IPA 2. Alasan saya mengikuti kegiatan ini karena saya merasa stres dengan tuntutan nilai dan harapan dari kedua orang tua saya Bu. Sekian. Perkenalkan Bu, nama saya Nasya Lofiani. Saya dari kelas 11 IPA 1. Alasan saya ikut sesi ini dikarenakan saya seringkali merasa panik saat ujian datang hingga membuat saya sulit tidur. Bu, nama saya Amanda Unda. Saya dari kelas IPS 1. Belakangan ini saya sering suka marah-marah gitu. Jadi belajar pun saya kurang fokus seperti itu. Tahu mungkin masih ada rasa canggung dan malu. Itu sangat wajar ya anak-anak. Apalagi ini adalah pengalaman pertama kalian dalam mengikuti konseling kelompok ini. Nah, jadi saya ingin kalian tahu bahwa tempat ini sangat aman dan di sini kita untuk saling membantu dan mencari solusi dari masalah-masalah yang kalian hadapi. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian sejauh ini dalam mengikuti konseling kelompok ini? Awalnya saya takut mau ngomong karena saya takut merasa malu sama yang lain. Tapi ternyata sejauh ini yang lain juga punya masalah yang mirip dengan saya, jadi saya pun bisa memberanikan diri. Saya juga begitu Bu. Biasanya apapun permasalahan saya simpan sendiri. Namun atas adanya kegiatan ini mungkin akan dapat sedikit membantu saya. Saya merasa Bu, tempat ini menjadi tempat yang tepat untuk saya melepas sedikit beban saya. Itu bagus, semakin kalian terbuka semakin efektif sesi konseling kelompok ini. Sekarang mari kita masuk ke inti kegiatan ya. Sekarang saya ingin kalian menceritakan lebih dalam mengenai masalah atau situasi yang membuat kalian stres. Dimulai dari Amanda. Iya Bu,
saya aktif OSIS dan akhir-akhir ini kegiatan organisasi saya itu padat sekali. Jadi saya tidur itu hanya 4 jam, sulit mengontrol emosi, nilai saya pun menurun, Bu. Jadi saya bingung lah dengan kondisi saya yang sekarang seperti itu. Kalau Nasya, Kalau saya takut mengecewakan orang tua, Bu, tapi lebih daripada itu saya selalu merasa panik saat ujian. Sehingga materi yang sudah saya pelajari dan saya kuasai hilang begitu saja. Itu benar-benar membuat saya merasa kesal dan kecewa dengan diri sendiri. Kalau kamu Ana? Saya, Bu, merasa beban jadi terlalu besar. Orang tua saya ingin saya masuk kedokteran, jadi saya terlalu fokus belajar sehingga saya semakin stres dan saya sering bohong kepada orang tua selanjutnya supaya orang tua saya tidak kecewa. baik, terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena kalian sudah berani terbuka ya teman-teman. Nah, jadi saya dengar kalian semua punya tekanan baik dari luar maupun dari dalam keluarga kalian. Nah, jadi di sini ayo kita cari solusi untuk mengatasi stres kalian ini. Jadi di sini saya akan memberikan kalian kertas dan kalian isi dengan rutinitas kalian sehari-hari ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Apakah kalian sudah siap menulisnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kalian coba perhatikan bagian mana yang bisa kalian ubah agar waktu istirahat dengan waktu belajar kalian itu seimbang. Coba Nasya. Saya sadar, Bu, sepertinya saya perlu membuat jadwal belajar yang lebih baik dan juga mencoba latihan pernapasan agar dapat mengatasi rasa panik saat saya merasakannya jika terlalu tertekan. Kalau kamu Andre? Saya merasa saya butuh waktu olahraga. Dulu itu saya suka main basket, tapi saya berhenti karena harus belajar, tapi malah stres. Kalau kamu Amanda? Saya sadar, Bu, ternyata saya terlalu lama menghabiskan waktu untuk urusan OSIS. Jadi mulai sekarang saya harus belajar bilang tidak untuk kegiatan rapat yang tidak terlalu penting. Baik, semua ide kalian itu sangat bagus ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa stres itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa kita kelola. Dan semua itu adalah tentang komunikasi, keseimbangan, waktu belajar. Itu semua adalah kuncinya. Baiklah, kita sudah membahas banyak hal ya hari ini. Saya sangat bangga kepada kalian karena kalian sudah berani untuk terbuka dan aktif dalam berdiskusi. Sebelum kita akhiri sesi ini, bolehkah kalian menyampaikan apa yang kalian rasakan? Amanda? Saya merasa lebih tenang, Bu, karena ternyata saya tidak sendirian. Dan sekarang saya akan mulai mengatur ulang prioritas saya. Nasya? Dari sesi ini saya juga merasa lebih didengar, Bu, dan juga saya akan mencoba teknik pernapasan dan tidur lebih lama. Kalau kamu Andre? Saya merasa lega, Ibu. Mungkin nanti saya akan mencoba bicara jujur kepada orang tua saya tentang apa yang selama ini saya rasakan. Baik. Jadi di sini saya ingin mengundang kalian bertiga untuk sesi lanjutan kedua untuk 2 minggu kemudian. Jadi di sini saya ingin meninjau kembali bagaimana kemajuan yang telah kalian lakukan. Jangan ragu untuk mencatat perasaan atau kendala yang sedang kalian alami. Dan jika kalian butuh bicara di luar sesi ini, pintu ruang BK selalu terbuka untuk kalian semua. Baik, terima kasih banyak. Selamat datang kembali anak-anak. Ini adalah sesi tindak lanjut dari konseling kelompok kita 2 minggu yang lalu. Saya ingin tahu bagaimana kabar kalian dan bagaimana perkembangan strategi yang kalian kelola dalam mengatasi stres akademik ini. Kita mulai satu persatu ya. Dimulai dari Amanda. Alhamdulillah, Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Saya sudah membatasi kegiatan
jadwal antara belajar dan juga untuk organisasi. Saya merasa lebih seimbang karena lebih merasa, alhamdulillah Bu, saya mulai merasa tenang sekarang. Saya bisa membagi waktu saya antara untuk urusan organisasi dan juga untuk urusan belajar. Saya merasa seimbang meskipun saya masih takut untuk bilang tidak ke teman-teman saya untuk kegiatan rapat organisasi. Itu perkembangan yang sangat baik, Nanda. Kemampuan menetapkan batas adalah proses. Lanjutkan perlahan dan tetap tegas dengan prioritasmu ya. Baik. Nasya, Kalau saya sih sudah mencoba latihan pernapasan sebelum tidur dan saat sering pasang tidur, dan jujur hal itu benar-benar membantu saya. Tapi saat ujian kemarin saya masih sempat merasakan panik walaupun cuma sebentar, tetapi tidak separah saat saya pertama kali panik saat baik. Itu sangat bagus ya Nasya. Perubahan kecil adalah kemajuan yang besar. Teknik pernapasan dan kesadaran itu perlu dilatih terus-menerus ya. Saya sarankan kamu tetap konsisten dan bisa merubah teknik seperti afirmasi positif atau menulis jurnal harian. Kalau kamu, Adrian? Saya sudah bisa bicara orang tua saya Bu. Awalnya saya takut, tapi ternyata lebih pengertian dari yang saya kira. Dan saya sudah mulai rutin olahraga 2 kali seminggu. Saya belum merasa tenang dan baik untuk belajar. Luar biasa Adrian. Kamu sangat berani untuk terbuka dan jujur kepada orang tua. Karena itu bisa mengurangi stres yang kamu hadapi ya kan. Jadi semoga kamu terus bisa menyeimbangkan ya antara kemauan kamu dengan stres yang kamu alami. Terima kasih ya Nana atas keterbukaan kalian semua. Jadi setiap usaha kecil yang kalian menghadapi itu tidak perlu sempurna ya kan. Jadi kalian intinya kalian itu masih peduli dan mencari solusi atas permasalahan. Jadi jangan aku di sini. Alhamdulillah.